Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan alam, yakni Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang saat ini. Alladzi qad akhrajana minadz dzulumati ilan nur. Yang terhormat kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, yakni Ibu Nini Nadiro. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dias Dafa Ramadan, dengan Prodi Public Relation, akan mempresentasikan pendidikan agama Islam dengan judul Islam sebagai Way of Life. Di sini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua dengan bermaksud menyelesaikan tugas besar 2. Lanjut, di sini ada daftar isi. Yang pertama, ada Islam sebagai way of life. Yang kedua, ada tujuan Islam way of life. Yang ketiga, ada fungsi Islam way of life. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ada sumber ajaran Islam. Lanjut. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian Islam. Apa sih Islam itu? Islam secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Akar katanya atau asal katanya itu sim, sin, lam, dan mim. Kata kerja bentuk pertamanya ialah salima, yang artinya merasa aman, utuh, dan integral. Kata kerja bentuk pertama ini tidak digunakan dalam Al-Quran, tetapi ungkapan-ungkapan bahasa tertentu dari akar kata itu seringkali digunakan. Dan Islam secara terminologi atau Islam secara istilah, beberapa ulama dan pemikir Islam yang memberikan pengertian Islam secara terminologis, diantaranya ialah Syekh Mahmud Shaltut. Dia memberikan pengertian Islam sebagai agama yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Harun Nasution memberikan pengertian Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya itu diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam sebagai way of life. Apa sih Islam sebagai pedoman hidup itu? Islam sebagai way of life itu? Islam sebagai way of life itu merupakan pedoman hidup yang komprehensif, yang memberikan bimbingan kepada seluruh aspek keberadaan manusia, termasuk dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena akhirnya seluruh manusia akan kembali dan menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8. Dan ketiga di sini ada tujuan Islam sebagai usul. Apa sih tujuannya? Tujuan dalam Islam dalam membentuk pribadi yang kamil. Kamil itu apa sih? Kamil itu adalah sempurna. Di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan, seterusnya membina masyarakat yang kokoh dan berwibawa di mata dunia. Islam memiliki tujuan yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan, baik yang bersifat personal maupun sosial.
Berikut adalah beberapa tujuan agama Islam diantaranya mengarahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, dan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dan yang keempat ada mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang keenam ada mengembangkan pendidikan. Lanjut yang ketiga di sini ada fungsi Islam sebagai way of life. Apa aja sih fungsi Islam sebagai way of life? Fungsi Islam sebagai way of life itu yang pertama ada sebagai pembimbing dalam hidup. Membentuk suatu kepribadian yang harmonis agar segala unsur pokok kehidupan terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa agar mampu menghadapi masalah dengan tenang. Dan yang kedua di sini ada penolong dalam kesukaran. Karena orang yang tidak beragama cenderung mengatasi masalah hidup dengan pesimis, berbeda dengan orang yang beragama yang menghadapi dengan optimis dan percaya bahwa Allah itu tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatannya. Dan yang ketiga di sini fungsinya penentram batin. Orang beriman tidak akan merasa gelisah karena dia tahu jika semua hal yang dia miliki merupakan titipan Allah, berbeda dengan yang tidak beriman, yang selalu merasa gelisah akan apa yang ia miliki. Di sini terakhir ada sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam apa aja? Di sini yang pertama terdiri dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun sebelum hijrah, hingga 10 tahun setelah hijrah. Dan yang kedua, sumber ajaran Islam itu As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Dan yang ketiga di sini ada ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologi mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan secara terminologi, usaha yang sungguh-sungguh oleh seseorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian hukum tentang suatu beberapa perkara tertentu yang belum ditetapkan hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.